Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Di episode sebelumnya Kang Dagol menceritakan tentang ini Kiai Tea ataupun Ki Malaka yang sedang ngobrol dengan seorang istilahnya pembantu di rumahnya kakaknya Ki Demang. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-29. Kemudian sang kiai itu pun beristirahat beberapa saat sampai menjelang tengah hari. Setelah dia sholat zuhur di masjid ataupun musola di komplek kawasan Kademangan tersebut, kemudian dia berpamitan terutama kepada si Ambu untuk pulang menuju ke Dayeuh ataupun kota Sunda Kalapa. Iya ujang nyatuh hari itu benang di canak mah gak bisa dilarang oleh nini mah atau oleh si Ambu gitu. Ya sudah tuh ujang, semoga selamat sampai tujuan dan segera bertemu dengan keluarga, lancar di perjalanannya. Amin amin. Mangga tuh Ambu pamit kalau bertemu dengan Ki Akam atau Ki Demang. Ya kakak saya tolong sampaikan salam saya, walaupun sebenarnya saya sudah pamitan tadi juga. Mohon ujang, mangga Ambu mah hanya jorong doa saja kepada ujang Yai. Ya terima kasih Ambu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah berpamitan, kemudian sang kiai itu pun menempuh perjalanan yang cukup jauh karena memang letaknya antara Kademangan Pasirwangi tersebut menuju ke kota ataupun Dayeuh Sunda Kalapa memerlukan waktu sehari semalam dengan menggunakan kuda. Sesampainya di kota Sunda Kalapa, pelabuhan Sunda Kalapa, langsunglah sang kiai ini menuju ke rumahnya. Di rumah tersebut dia rasa ada sesuatu yang aneh dikarenakan banyak orang, namun orang-orang yang mencurigakan dalam artian tidak biasanya, karena kalau memang ada banyak pedagang ataupun orang yang berkunjung, tidak seperti itu keadaannya. Pagi itu di rumahnya Ki Malaka. Ki Malaka ini memang adalah seorang saudagar yang sedang bepergian untuk konon katanya menenangkan diri. Dia meninggalkan keluarga dan bisnisnya ataupun perusahaannya hanya untuk menenangkan diri, untuk mencari jati diri, mendalami makna kehidupan dalam syariat Islam. Namun sebagaimana kita ketahui, pada akhir-akhir ini Ki Malaka ingin sekali bertemu dengan keluarganya. Dan ketika melihat keadaan di rumahnya sedang ramai orang seperti ada terjadi sesuatu, Ki Malaka merasa kaget dan selanjutnya masuk ke dalam rumah. Ketika akan memasuki komplek perumahan yang dia miliki lebih dalam lagi, seseorang penjaga kemudian mencegatnya. Tunggu sebentar. Seketika itu kemudian sang kiai ataupun Ki Malaka menghentikan laju kudanya. Kemudian segera dia memperlihatkan wajahnya
menatap wajah sang penjaga, yang kemudian dia berkata, "Ki Jala, apakah Ki Jala masih kenal saya?" Tunggu. Aden. Aduh, kemana saja Aden teh? Aduh, alhamdulillah Aden sudah datang. Aduh, ayo Aden. Kemudian sang penjaga itu dengan penuh kegembiraan dan juga rasa kaget selanjutnya menuntun tali kuda tersebut masuk ke dalam ruangan lebih dalam lagi. Dalam keadaan seperti itu, terlihat sudah bahwa Ki Malaka langsung diterima oleh para anak buahnya. Segeralah Ki Malaka turun dari kudanya. Sesampainya berada di halaman rumahnya, tepat di halaman rumahnya. Den Ajeng, iyo, Den. Oh, Tuan sudah datang. Sang penjaga itu dengan agak paciweuh, haripet, cakah ciki apa itu ya istilahnya dalam bahasa Indonesia. Pokoknya dengan sedikit ribuh lah gitu ya, memberitahukan kepada istri Tuan Malaka bahwa sang suami telah datang kembali dari perjalanannya. Selanjutnya Tuan Malaka pun masuk ke dalam rumahnya dan langsung berhadapan dengan sang istri. Kakang Wilujeng, selamat datang. Kemana saja Kakang? Bagaimana kabar Kakang? Itu kulit yang dulu putih bersih, tapi sekarang sepertinya dekil, hitam karena kepanasan. Badan yang dulu gagah kini sepertinya agak kurus. Kemana saja atau Kakang teh? Kenapa sampai menyiksa diri sendiri dan menyiksa keluarga? Kemana saja Kakang teh? Sambutan dari sang istri penuh dengan umpatan dan nganahan-nahan, dan namanya ya, menyesalkan atas kepergian sang suami. Kemudian sang istri Ki Malaka ini kembali berkata, "Tapi yang lalu sudah berlalu. Alhamdulillah Kakang sekarang sudah datang kembali dalam keadaan selamat. Ai sangat bahagia sekali. Wilujeng Kakang, mari segera duduk." Kemudian dengan menggandeng tangan sang suami, dibawanya sang suami tersebut ke ruang tengah dan dipersilakan untuk duduk. Para emban ataupun pembantu pelayan segeralah menyediakan makanan dan minuman selayaknya jamuan kepada seseorang yang baru melakukan perjalanan jauh. "Ai, sebenarnya ada apa? Ini sepertinya banyak orang yang ada di rumah, tapi dalam keadaan sedikit kaget." Kakak, ada banyak hal yang harus diceritakan, tapi tidak apa-apa. Kakak mas sekarang istirahat dulu. Kalau sudah istirahatnya cukup, nanti Ai akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Oh, baiklah Adinda, baiklah istriku. Setelah itu kemudian dengan penuh ketenangan walaupun masih dalam rasa penasaran, Ki Malaka ataupun sang kiai itu kemudian beristirahat beberapa saat. Setelah dirasa cukup, kemudian dia berkata dan bertanya lagi kepada sang istri, "Adinda, sebenarnya ada apa? Kakang masih penasaran." Ya, walaupun ditenang-tenang dan kalau kata Adinda itu harusnya diistirahatkan dulu, tapi tetap saja Kakang merasa penasaran. Kakang, kalau hal yang sebenarnya mah biar Mang Jala yang menjelaskan. Sebenarnya mah Ai mah kurang jelas, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh, seperti itu. Ya sudah, Ki Jala, bagaimana tuh apa yang sebenarnya terjadi?
Jelaskan, sok bruk-brak. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jelaskan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Baik, Tuan. Begini ceritanya, Tuan. Sebenarnya ini mah cerita sedih, Tuan. Tiwas, Tuan. Ada 2 orang. Ya, orang yang bekerja, saudara kita yang bekerja di perusahaan, Tuan, meninggal dunia dengan sebab yang tidak jelas. Sebelumnya 1 orang sudah meninggal. Menjelang baru 2 malam sudah ada yang meninggal lagi. Itu tadi baru dikuburkan, dan sekarang masih banyak orang-orang yang ada di sini ya untuk membantu menyelesaikan segala sesuatunya. Dengan serentak, tentu saja Ki Malaka merasa kaget. Selanjutnya dia bertanya lagi, "Wah, ada kejadian yang aneh. Kenapa mereka sampai meninggal dunia? Apa yang sebenarnya terjadi?" Tuan Malaka bertanya. Sebenarnya begini, Tuan. Saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang tahu mah Ki Janan. Mungkin Ki Janan akan bisa menjelaskan, tapi Ki Janan teh masih mengikuti upacara itu, pemakaman. Lalu siapa yang sebenarnya meninggal? Kalau yang meninggal nama itu Mang Anu dan Mang Pulan. Ya sebenarnya mah Tuan mah tidak terlalu dekat dan tidak terlalu kenal, karena mereka mah pekerjanya juga pertama hanya ya sekedar membantu saja. Ya kadang-kadang gitu. Yang keduanya yang saya ingat mah mereka berdua teh kerja kesininya ketika Tuan sudah sedang pergi teh ya gitu. Palingan atuh, pantasan saya tidak kenal Mang Anu dan Ki Pulan mah. Ya sudahlah kalau begitu. Tapi sebenarnya mereka meninggalnya di mana? Nah itu dia, karena kan sekarang teh alhamdulillah Tuan, perusahaan kita teh ya perusahaan Tuhan penginten berenang itu sedang lagi maju-majunya. Ya saya rasa Ki Janan baik dalam menjalankan usahanya. Sepertinya mah dia teh kalau kata kolot mah lagi hadet-hadetnya perusahaan kita teh. Makanya ditambahlah beberapa pekerja termasuk Ki Pulan dan Ki Anu. Ya meninggal lama di itu aja, di rumah yang disediakan untuk para pekerja. Ya malahan mah dulunya rumahnya kan ada 1 Tuan ya, paling masuk sekitar 4 atau 6 orang, dan sekarang mah sampai 10 orang pekerjanya juga. Oleh kejadian teh diperbesar, bahkan sedikit ditambah. Nah karena banyak orang, nah di rumah itulah ada 2 orang yang meninggal, Tuan. Saya mah jadi bingung, Tuan. Seperti itu. Boleh saya melihat suasana di rumah persinggahan ataupun tempat menginapnya para pekerja itu? Mangga, Tuan. Ketika sang kiai atau Ki Malaka bangkit dari duduknya untuk melihat keluar, selanjutnya sang istri berkata, "Kakang, jangan dulu kemana-mana atau istirahat dulu. Kakang itu baru datang, baru duduknya istirahat juga sebentar, sampai mau kemana-mana lagi." Bukan begitu, Dinda. Istriku, terima kasih kamu sudah perhatian kepada suamimu ini. Tapi tetap pekerja kakang adalah tanggung jawab kakang. Apalagi kejadiannya adalah di rumah kita, di tempat kerja yang kita miliki. Jadi mau tidak mau kakang harus bisa bertanggung jawab dan minimal mengetahuilah sambil melongo keadaan di sana. Pasti kamu mengerti. Kalau begitu kakang, terserah kakang saja. Tapi hati-hati kakang, karena Ai mah merasa sangat khawatir. Ya insya Allah kakang akan selalu berhati-hati. Kemudian Ki Malaka pun langsung memeriksa keadaan di rumah tempat menginapnya para pekerjanya. Ditemuinya pula ada beberapa pekerja, terutama perempuan, yang masih membereskan tempat tersebut.
Dari cerita yang dia terima, informasi yang dia terima bahwa kedua orang pekerjanya itu meninggal secara mendadak, dimulai dengan terjadinya muntahan-muntahan darah seperti kena teluh ataupun santet. Begitulah yang diceritakan oleh para pekerja. Tentu saja mendengar penyebab seperti itu, sang kiai ataupun Ki Malaka merasa kaget, namun agak tidak terlalu heran, bercampur dengan berbagai pertanyaan mengapa sampai terjadi hal tersebut di tempat ataupun rumahnya. Singkat cerita, setelah dirasa cukup untuk mencari informasi atau mencari tahu hal-hal yang dianggap penting, kemudian Ki Malaka pun kembali ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang selesai mengikuti upacara pemakaman salah seorang pekerja Ki Malaka, terutama terlihat yang disebut Ki Janan, kembali dan langsung menemui tuannya yang sudah lama tidak bertemu. Bagaimana tuan? Dari mana saja tuan teh? Lama tidak bertemu, kemana saja? Kami di sini sungguh kerepotan ditinggalkan oleh tuan. Begitu Ki Malaka kata. Begitulah kata Ki Janan kepada Ki Malaka sesaat ketika bertemu. Janan, banyak hal yang sebenarnya terjadi dan banyak alasan mengapa saya melakukan hal ini. Tapi ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting saya sudah kembali lagi ke sini. Dan ada sesuatu yang sungguh mengagetkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Sesaat sang kiai ataupun Ki Malaka bertanya seperti itu, belum pun Ki Janan menjawab, kemudian terdengar dari dalam istrinya Ki Malaka berkata, "Kakang, sudahlah, jangan dulu banyak yang dibicarakan. Kasihan mereka baru sampai, baru datang. Suruhlah mereka istirahat terlebih dahulu." Wah, benar Janan. Saya sampai lupa. Saya penasaran, sangat penasaran apa yang terjadi. Baiklah kalau begitu, ayo kita duduk dulu di dalam. Yang lainnya suruh ke dalam. Kang Nyala, suruh yang lainnya ke dalam untuk beristirahat, sedikit makan-makan ataupun bisa menyicipi jamuan. Pasti sangat capek ataupun karena sudah lama untuk mengikuti upacara pemakaman. Oh iya tuan, ayo sadar ayo masuklah orang. Cicipi dulu jamuannya. Ini mah bukan jamuan pesta, ini mah jamuan ya. Istilah nama Jungguhan lah, jungguhan. Ini kan baru baru itu. Iya sok. Kamu jangan lari-lari ke sana kemari ya tuh. Ayo ke sini masuk. Ayo makan dulu. Ini mah bukan pesta tapi ya. Kalian masih capek untuk sudah itu sudah mengantarkan mengikuti upacara pemakaman. Udah. Lebih jangan duduk di bawah atau lebih mah duduk di atas di sini nih bersama saya di sini. Ayo cepat. Terdengar yang disebut Ki Jala Tea memberikan arahan, meminta orang-orang yang memang berada di tempat atau di rumah Ki Sodagar Ki Malaka itu untuk menyicipi sekedar jamuan bagi orang-orang takjiah yang sedang takjiah setelah mengikuti upacara pemakaman salah satu pekerja Ki Malaka di waktu itu. Setelah suasana cukup tenang dan orang-orang pun yang memang tidak tinggal di rumahnya Tuan Malaka sudah kembali lagi ke rumahnya masing-masing, termasuk tokoh agama ataupun yang disebut Ki Lebe dan beberapa orang yang lainnya pun meninggalkan rumahnya Ki Sodagar.
Namun salah seorang pengurus ataupun tokoh masyarakat tetap berada di tempat itu. Rupanya dia adalah seorang tua kampung ataupun kalau dalam bahasa sekarang mah RW ataupun RT ya, yang mengurus di daerah tersebut. Oh, nun tuan, ini tua kampung. Ya, tuan juga sudah kenal mungkin ya dengan tua kampung mah. Oh iya, terima kasih Ki Jala sudah dipertemukan. Ya, kita sudah sering bertemu sebenarnya, hanya saja kita sudah lama tidak bertemu. Wah, iya, kemana saja tuh Tuan Malaka teh? Saya rasa bukan saja berbulan-bulan, tapi mungkin sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Berapa lama coba Tuan Malaka pergi teh? Saya teh lupa kalau hitungan hari mah, tapi saya rasa sekitar lebih dari 2 lebaran saya meninggalkan ya keluarga saya. Saya pun sekarang sadar saya berdosa, saya salah meninggalkan keluarga. Tapi ya kalau secara tanggung jawab ada, alhamdulillah saya tidak lepas dari tanggung jawab. Hanya saja ya secara silaturahmi mungkin lama tidak bertemu. Itu dia, kenapa itu sampai terjadi seperti itu, tapi sudahlah. Yang jelas saat ini keluarga Ujang ataupun ya para pekerja yang bekerja di Ujang Malaka sekarang sedang terjadi istilah nama kapapahitan ataupun musibah. Ini sudah Aki saksikan ada 2 orang yang meninggal dengan aneh. Ya, dengan penyebab yang tidak jelas. Walaupun sebelumnya ada suatu penyakit yang tidak bisa dijelaskan karena mereka muntah-muntah darah dan terjadi ketika matahari terbenam atau sekitaran maghrib. Ya, sebelum tengah malam sampai sudah meninggal. Padahal sebelumnya mereka ini katanya sehat walafiat, tidak terjadi sesuatu hal. Jadi perlu ada tareka, ikhtiar baik dohir maupun batin, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Begitu kalau menurut saya mah. Kemudian Ki Janan yang disebut Ki Janan selanjutnya berkata, nah itu dia Tuan, itu pun saya yang ingin saya sampaikan kepada Tuan, bahwa pekerja-pekerja yang meninggal ini ada sebab yang tak jelas. Ya, terjadi seperti muntah darah dan lain sebagainya. Hanya saja penyebabnya mendadak dan sampai menyebabkan meninggal dunia. Terjadi ya seperti dijelaskan tadi. Terjadi saat setelah sholat maghrib atau menjelang isya. Kemudian sebelum tengah malam keduanya memang sudah meninggal. Persis di waktu yang sama. Kami pun merasa sangat khawatir. Takut-takutnya terjadi lagi kepada para pekerja yang lain. Saya jadi merasa berdosa. Tapi sekaligus penasaran apa yang memang sebenarnya terjadi di tempat ini. Tapi sudahlah. Yang jelas penyebabnya walaupun belum bisa dijelaskan secara akliah, tidak bisa dimengerti oleh akal kita kenapa sampai adanya suatu penyakit seperti itu dan mendadak. Tapi paling tidak rasa penasaran kita sudah terjawab, yaitu ya terjadi sesuatu yang cukup aneh yang harus kita pecahkan bersama. Tapi begini Tuan, kata Mang Jala ikut berbicara di waktu itu. Kalau menurut orang-orang gitu, apakah mungkin ini adanya teluh ataupun warjit? Dan yang saya sakit hati mah menyangka orang-orang teh katanya Tuan teh. Mohon maaf ini Tuan, saya mah merunan di sini itu sudah lama. Saya mah sudah kenal Tuan cukup lama, bahkan
dari semenjak Tuhan mulai melanjutkan perusahaan ini. Jadi saya tahu siapa Tuhan sebenarnya, tapi orang-orang mah banyak yang menyangkanya yang aneh-aneh. Saya mah jadi gak berani menyebutkannya. Pokoknya pesugihan gitu. Mohon maaf ini Tuhan. Nah, saya mah tidak menyangka Tuhan seperti itu. Hanya saja banyak fitnahan dari orang-orang yang mengatakan seperti itu, bahwa Tuhan pergi itu katanya mencari ilmu-ilmu itu, ilmu pesugihan gitu. Jadi ya wajar perusahaan Tuhan teh jadi maju, jadi besar karena Tuhannya ya muhit kesiluman seperti itu. Dan itu sampai adanya tumbal yang dikorbankannya adalah para pekerja Tuhan gitu. Saya mah jadi bingung ini gimana. Yang jelas mah saya banyak dengar seperti itulah. Belum juga Ki Malaka berkata, kemudian sang ketua kampung pun ikut berkata, nah itu dia yang saya jadi merasa tidak enak Tuhan. Karena saya kenal dengan mertua Tuhan, yaitu sebenar nama. Saya juga sering dulu itu singgah silaturahmi ke sini. Jadi saya tahulah bagaimana Tuan Narya almarhum mertua Tuan, ataupun istilah nama ayahandanya Aden Nilahwangi, merintis membangun perusahaan ini dari kecil. Kemudian sekarang seolah-olah dipasrahkan kepada putrinya yang dikelola oleh menantunya, yaitu Tuhan sendiri. Dan saya pun tahu bagaimana akhlak Tuhan, usaha Tuhan dalam mempertahankan dan membesarkan perusahaan ini. Tapi sesaat setelah ditinggalkan oleh Tuhan itu, memang walaupun perusahaan ini sudah berjalan, yang saya perhatikan tidak terjadi sesuatu yang mengagetkan. Tapi baru-baru ini, terutama ya dari seminggu yang lalu lah terjadi seperti ini. Banyak juga kemudian orang-orang mengatakan hal-hal yang aneh-aneh, seolah-olah memfitnah bahwa ya boleh dibilang Tuhan ini difitnah melakukan pesugihan. Karena buktinya adalah ada korban yang meninggal dengan cara mendadak, seperti menjadi korban tumbal. Apakah itu penyebabnya? Disantet. Tapi ada juga yang menyangka itu disantet ataupun diteluh, yang berarti itu dapat pengiriman dari orang-orang yang dolim. Tapi pada intinya kejadian yang terjadi sampai meninggalnya dua pekerja Tuhan ini diakibatkan sesuatu yang mendadak. Dan orang-orang menyangka ini karena pertama korban kesugihan, yang kedua korban dari dolim orang melalui santet begitu. Nah ini yang ingin dimusyawarahkan. Mohon maaf, Bapak juga bukan menyangka, hanya saja kalau memang ada yang bisa dilakukan, Bapak Mas mungkin bisa membantu. Seperti itulah. Mendengar penjelasan dari Mang Jala dan kemudian dilanjutkan penjelasan dari sang ketua kampung, kemudian Ki Malaka berkata, wajar orang-orang menyangka seperti itu. Ya mungkin ada dua versi, ada dua pandangan orang menyangka terhadap menyikapi kejadian seperti ini. Pertama, mungkin karena mendadak orang berpikirnya menjadi korban ataupun tumbal dari pesugihan. Wajar, di masyarakat kita masih berkeyakinan hal-hal yang demikian. Atau mungkin yang kedua, mungkin orang yang masih merasa simpati kepada kita justru sebaliknya, berpikir kita yang didolimi oleh orang dengan cara disantet ataupun ya lain sebagainya. Wajar saja.
Sebenarnya dalam perjalanan saya ketika beberapa hari ke belakang, sekitar 2 minggu yang lalu atau sekitar sebulanan lah, sebelum datang ke rumah atau saya mau kembali ke sini, saya beberapa kali mengalami hal-hal yang demikian. Ya, ada kematian yang mendadak, kalau bisa disebutkan mah di lembur handap di Kadipatenan Cisingkur kalau tidak salah. Iya. Saya juga ada saudara ya, sesama ketua kampung yang masih jauh. Tapi ada informasi juga katanya lagi rame di sekitaran perkampungan juga, orang-orang yang meninggal mendadak persis seperti ini. Tapi saya informasinya itu ketika sebelum pekerja ujang yang kedua ini meninggal, ya ketika yang pekerja pertama meninggal lah gitu, sebelum yang pekerja kedua ini meninggal. Ada informasi seperti itu dari pengurus ataupun penggawa yang dari sekitaran kampung Cisingkur itu ataupun Kadipaten Cisingkur itu yang menginformasikan terjadi hal-hal yang demikian. Tapi sebentar, memang Ujang pernah berada di Kadipaten Cisingkur atau gimana? Sebenarnya mah saya tinggal berpindah-pindah. Hanya saja yang terakhir saya berada di suatu kampung ingin menenangkan diri karena suasananya cukup tenang di sebuah pegunungan. Kampung di atas pegunungan. Kampungnya bernama Kampung Luhur, disebut Lembur Luhur. Karena ada sesuatu hal, saya sampai tinggal di kampung sebelahnya yang letaknya agak jauh. Ada disebut Kampung Lembur Handap. Nah, yang saya tahu Kampung Lembur Handap ini bertetanggaan dengan Kampung Singkur, atau tepatnya di sana ada kekadipatenan yang disebut Kadipaten Cisingkur. Wajar saja kalau kejadian yang berlangsung di Kadipaten Cisingkur ataupun Lembur Handap sampai ke kota Sunda Kelapa ini, karena memang jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi sebenarnya saya tidak menyangka bahwa sekarang terjadi di keluarga saya seperti ini, karena saya hanya berpikir hasrat ingin bertemu dengan keluarga, terutama sangat membayang wajah istri saya dan wajah anak-anak saya. Saya putuskan untuk kembali ke rumah. Rupanya seperti ilapat ataupun firasat lah. Rupanya ada sesuatu hal yang terjadi. Ada-ada saja. Kemudian di kala itu yang disebut Ki Janan berkata, "Tentu saja Tuan, yang saya khawatirkan lebih daripada itu. Saya berpikir takutnya terjadi sampai ke keluarga Tuan, sampai saya mati. Diharapkanlah seperti itu. Kita harus segera mencari cara untuk pertama bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, bagaimana caranya kita supaya aman, jangan sampai ada korban jiwa. Cukuplah 2 orang ini, dan ini juga pun sangat memilukan dan sangat meresahkan hati lah Tuan." Begitu kata Ki Janan. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Ini mohon maaf nih, mungkin agak berbelit ya penyampaian ceritanya, tapi karena gue hanya menyampaikan cerita dari pengarangnya saja. Yang jelas semoga isi ataupun maksud dari ceritanya bisa diterima ataupun bisa dimengerti oleh pendengar ataupun yang menyaksikan video ini. Semoga terhibur. Hitung-hitung mengisi waktu janten pang beberapa mana. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kokak Dakwal. Kita bertemu lagi di episode dan video-video selanjutnya. Wilujeng patepang deui.
Ramio.